Akidah dan akhlak dalam kisah teladan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf. 1. Biografi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya, gemar bersedekah, dan sukses dalam berdagang. Beliau ini juga termasuk dalam 8 orang pertama yang masuk Islam dan dijamin masuk surga. Beliau ini dilahirkan di Mekah 10 tahun setelah tahun gajah. Beliau lebih muda 10 tahun dari Rasulullah SAW dan lebih tua 3 tahun dari Umar bin Khattab. Beliau berasal dari Bani Zurah, suku terbesar di Quraisy. Ibunya bernama Ashifah binti Auf Az-Zuriyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Al-Haris Az-Zuhri. Nama asli beliau adalah Abdul Ammar bin Abdul Auf bin Al-Haris. Setelah beliau masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin Auf. 2. Keteladanan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, tidak dibutakan oleh harta. Orang kaya biasanya semakin banyak hartanya, semakin terpacu untuk mendapatkan harta yang lebih dan lebih banyak. Sebab pada dasarnya setiap manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Namun tidak begitu halnya dengan sahabat Nabi yang kaya raya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya sehingga dihisapnya paling lama masuk surga sambil merangkak. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras bagaimana cara agar ia kembali miskin supaya dapat memasuki surga yang lebih mudah. Menanggapi perkataan Rasulullah SAW tersebut, beliau merasa ketakutan dan berdoa kepada Allah untuk menjadi miskin. Bahkan ia mengarahkan berbagai upaya demi bisa membuat dirinya miskin. Namun rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekeras apapun usaha Abdurrahman bin Auf untuk menjadi miskin, apabila Allah tidak menghendaki pasti akan tetap gagal, dan terbukti hingga akhir hayatnya beliau tetap memiliki harta banyak sebab keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sangat dermawan. Demi jatuh miskin dan bangkrut, agar hisabnya lebih mudah, Abdurrahman bin Auf mensedekahkan banyak hartanya untuk pejuang Islam. Beliau pernah membeli tanah, membuat bangunan di pasar, dan memberikannya secara cuma-cuma kepada pedagang muslim. Tidak hanya itu, beliau juga pernah memborong kurma busuk untuk menyelamatkan ekonomi para sahabat. Tapi kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurma busuk itu dibeli dengan tawaran dengan harga tinggi oleh penduduk Yaman. Bukannya bertambah miskin karena membeli kurma busuk, malah bertambah kaya beliau dengan harta yang berlipat ganda. 3. Rela berkorban. Abdurrahman bin Auf turut terlibat dalam peperangan Badar dan perang Uhud. Dalam peperangan tersebut, beliau sampai harus kehilangan gigi, mendapatkan luka parah di tubuh dan bahkan di kaki, hingga ia berjalan dengan pincang dan berbicara dengan cadel. Meski begitu, tidak ada sedikit pun keresahan dan rasa menyesal, sebab beliau yakin bahwa perjuangan
tersebut adalah hal yang memang harus beliau lakukan. 4. Taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslim untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar atau sekitar 2,8 miliar, dan saat itu ia memiliki harta 4.000 dinar atau sekitar 5,6 miliar. Atas sedekah itu beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan beliau. Ada juga ketika Rasulullah SAW membutuhkan dana perang Tabuk yang mahal dan sulit karena perangnya jauh. Ditambah situasi Madinah yang sedang dilanda musim panas. Beliau menyumbangkan 200 gram emas sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW. Sepertinya Abdurrahman bin Auf berdosa sama keluarganya karena tidak meninggalkan yang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bertanya pada Abdurrahman bin Auf, apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu? Iya, jawab Abdurrahman bin Auf. Mereka saya tinggalkan lebih banyak dan lebih dari yang saya sumbangkan. Berapa? Tanya Rasulullah SAW. Sebanyak rezeki kebaikan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abdurrahman bin Auf. Kisah keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, biografi Abu Dzar Al-Ghifari. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Beliau berasal dari suku Ghifari. Beliau tidak diketahui pasti kapan lahir. Sejarah hanya mencatat beliau lahir dan tinggal di dekat jalur Mekah di Syria. Ayahnya bernama Junadah, sedangkan ibunya bernama Ramlah binti Al-Waqiyah. Sebelum masuk Islam, beliau adalah salah satu pemimpin kabilah Ghifari yang terkenal dengan biang keladi, perampokan, dan pembegalan. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifari saat itu menjadi aksir kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan sebagai profesi keseharian. Jundub pada dasarnya berhati baik. Kerusakan dan derita korban yang disebabkan aksinya mentimbal-balikan kehidupannya. 2. Keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari. Pertama, berniat untuk menjadi orang yang baik. Pada suatu waktu, Abu Dzar ini merasa bahwa ada yang salah dengan apa yang telah dilakukannya selama ini. Saat beliau melihat penderitaan korban yang telah menjadi sasaran aksi terornya, beliau kemudian menyesali perbuatannya dan ingin berhenti dari bentuk kejahatan yang menjadi kebiasaan sukunya itu. Bukan hanya menyesali dan berhenti secara pribadi, beliau bahkan berniat mengajak teman-temannya untuk insyaf bersamanya. Keinginan tersebut justru menimbulkan kemarahan sukunya sehingga mengusir Abu Dzar dari sukunya.
Lalu dalam perjalanannya tersebut Abu Dzar mendengar sebuah kabar menggemparkan di kota Mekah. Kabar mengenai Rasulullah SAW yang telah berdakwah agama Islam. Abu Dzar merasa tertarik dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah itu bertemulah Abu Dzar dengan Rasulullah SAW, mengatakan ingin masuk Islam dengan sukarela, dan beliau termasuk dari salah satu al-sabiqunal awalun. 2. Berhasil membuat takjub Nabi Muhammad SAW. Masuknya Abu Dzar ke Islam malah menyebabkan ia menjadi incaran kaum Quraisy. Mengetahui akan hal tersebut, Rasulullah SAW akhirnya memerintahkan untuk kembali ke keluarganya. Tanpa berpikir panjang, Abu Dzar menuruti perintah Rasulullah SAW. Ternyata saat kembali ke keluarganya, beliau ini tidak hanya diam saja di rumah. Beliau menyebarkan agama Islam di kaum Ghifari, sehingga pada akhirnya Abu Dzar berhasil membawa suku tersebut masuk Islam. Tepatnya setelah ia percaya kepada kekuasaannya. Allah memudahkan apa yang ingin beliau wujudkan. Kesuksesan membawa kaum Ghifari tersebut pasti tidak mudah. Pasti ada juga usaha yang keras dan gigih sembari doa-doa yang sungguh-sungguh. Saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, rombongan Rasulullah SAW bertemu dengan segerombolan kelompok besar yang berbaris rapi dengan tunggangnya sambil menyerukan dengan suara lantang. Rasulullah SAW takjub dan heran mengenai siapa mereka. Ternyata mereka adalah suku Ghifari yang telah masuk Islam bersama Abu Dzar. 3. Hidup dalam kesederhanaan. Suatu ketika seorang laki-laki bertandang ke rumah Abu Dzar. Orang itu memandang ke setiap sudut rumah. Dia tidak menemukan apa-apa di sana. Lantas laki-laki itu bertanya kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, di mana engkau simpan barang-barangmu?" Jawab Abu Dzar, "Kami mempunyai rumah yang lain, yaitu di akhirat. Barang-barang kami yang bagus telah kami kirimkan ke sana, yaitu di akhirat." Orang tersebut memahami maksud Abu Dzar. Lalu laki-laki itu pun berkata pula, "Tapi bukankah kamu memerlukan juga barang-barang itu di rumah ini di dunia? Tetapi yang punya rumah adalah Allah, tidak memperbolehkan kami tinggal di sini di dunia selama-lamanya." Jawab Abu Dzar. Prinsip hidup sederhana dan peduli terhadap kaum miskin itu tetap ia pegang di tempat barunya di Syria. Namun di tempat baru ini ia menyaksikan Gubernur Muawiyah hidup bermewah-mewahan. Ia malah memusatkan kekuasaannya dengan bantuan kelas yang mendapatkan hak istimewa. Dengan itu mereka telah menumpuk harta secara besar-besaran. Ajaran egaliter Abu Dzar membangkit masa melawan penguasaan dan kaum borjuis itu. Keteguhan dan prinsip itu membuat Abu Dzar sebagai duri dalam daging bagi penguasa setempatnya.
bersifat penyayang dan peduli kepada kaum fakir. Semasa hidupnya, Abu Dzar Al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum duafa. Kepeduliannya terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar pada masa jahiliyah merampok kafilah yang lewat. Abu Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap merampok orang-orang kaya, namun hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Kebiasaan itu berhenti begitu menyatakan dia masuk agama terakhir ini, yaitu agama Islam.